Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Amantu Haritonga, mahasiswa Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai virus, tetapi bukan virus COVID-19 yang pandemi pada saat ini atau yang orang kenal dengan corona, melainkan mengenai virus HIV atau AIDS yang pada sejak pertama kali ditemukan virus ini sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan seseorang yang terkena oleh virus HIV atau AIDS. Nah, bagaimana sih agar kita terhindar dari virus HIV atau AIDS ini? Sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa sih faktor penyebab seseorang bisa terkena dari virus HIV atau AIDS. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu adalah melakukan hubungan seksual, yaitu seks yang dalam tanda kutip adalah seks yang nakal atau seks di luar nikah atau juga yang dikenal dengan seks bebas. Nah, faktor yang kedua adalah seseorang bisa terkena HIV atau AIDS adalah seorang penasun. Nah, penasun adalah seseorang yang mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan jarum suntik. Nah, bagaimana virus ini bisa tertular? Nah, ternyata pada saat pengkonsumsian narkoba, mereka menggunakan jarum suntik satu tetapi secara bergantian. Nah, disinilah bisa terjadinya penularan HIV atau AIDS. Adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini atau yang kita sering sebut genetik diturunkan kepada anak atau bayi oleh seorang ibu. Pada proses mengandung, ibu tersebut tidak menyadari bahwasanya dia adalah positif HIV. Nah, pada saat melahirkan, bayi tersebut didiagnosis positif HIV atau AIDS, maka dari situlah seorang ibu tersebut mengetahui bahwasanya dia adalah seorang positif HIV. Keempat, faktor seseorang bisa terkena HIV atau AIDS ini adalah transfusi darah. Nah, biasanya ini terjadi kepada seseorang yang mengalami musibah dan kritis dan dia membutuhkan sangat banyak darah. Dan ternyata pada saat transfusi darah tersebut, dia mendapatkan transfusi seseorang yang positif HIV. Proses transfusi darah dengan orang yang mengalami positif HIV ini sangat-sangat minim terjadi karena pada proses pendonoran biasanya pihak medis sudah melakukan pengecekan darah terhadap seorang pendonor. Bagaimana kita bisa terhindar dari HIV/AIDS ini adalah sangat mudah. Yang pertama adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini adalah Tuhan. Kepada Tuhan kita bisa meneguhkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menjauhi hal-hal yang menyimpang seperti tadi seks bebas. Pilihlah lingkungan pergaulan yang aman. Nah, semakin banyak temanmu yang baik, maka kamu akan ikut menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak kamu berteman dengan orang yang mempunyai jiwa yang negatif, maka kamu akan ikut menjadi negatif. Ketiga adalah keluarga. Nah, ceritakan apa yang menurut kamu menjadi keluh kesah kamu dan jangan pernah kamu pendam. Mana tahu orang tuamu atau keluargamu dapat memberikan solusi dari masalah yang akan kamu hadapi. Keempat adalah jalanilah hobimu, terus tingkatkan prestasimu dan buat banggalah orang tuamu. Mungkin itu saja pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang lebih dan kurang. Dan semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi yang menonton. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dari saya, selalu jaga kesehatan dan jalani hobi.